5 tanda orang yang punya aura pengasihan alami. Halo Sobat Primbon, selamat datang kembali di saluran yang akan membuka tabir rahasia kehidupan dan warisan leluhur. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tanpa melakukan usaha apapun, selalu berhasil menarik perhatian? Seseorang yang tutur katanya menenangkan, senyumnya menghangatkan, dan kehadirannya selalu dirindukan? Itu bukan sekadar keberuntungan. Menurut ilmu primbon Jawa kuno, mereka mungkin memiliki aura pengasihan yang kuat secara alami. Aura pengasihan adalah energi batin yang membuat seseorang disukai, disegani, dan dicintai banyak orang. Ini bukan sihir, melainkan anugerah alam yang terpancar dari dalam diri. Hari ini, kita akan bedah tuntas 5 tanda orang yang punya aura pengasihan alami. Tapi sebelum kita mulai menyingkap rahasia ini, saya minta dukungan Anda. Jangan lupa klik tombol like jika Anda suka dengan pembahasan primbon seperti ini. Tinggalkan komentar di bawah, tanda Anda hadir dan ingin tahu lebih banyak. Dan yang terpenting, subscribe ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tak pernah ketinggalan setiap kali kita membuka lembaran baru primbon. Baiklah, mari kita mulai. 1. Pancaran mata yang hidup dan menenangkan, pandangan welas asih. Dalam khazanah primbon Jawa kuno dan ilmu wirid, olah batin, mata bukan hanya jendela jiwa, melainkan adalah pemancar utama dari energi batin seseorang. Bagi mereka yang dianugerahi aura pengasihan alami, tanda yang paling jelas terlihat dan paling cepat dirasakan adalah melalui pandangan mata. Mata mereka memiliki kualitas yang unik. Ia hidup, artinya memancarkan vitalitas dan kehadiran penuh. Namun pada saat yang sama, ia sangat menenangkan. Fenomena ini sering disebut sebagai pandangan welas asih. Welas asih berarti kasih sayang yang mendalam, tulus, dan tanpa syarat. Ketika orang dengan aura pengasihan alami menatap, tatapan itu bukan tatapan agresif yang mengintimidasi, bukan tatapan kosong yang tak peduli, dan bukan pula tatapan genit yang menggoda. Sebaliknya, tatapan mereka adalah magnetis dan teduh. Mereka memancarkan energi penerimaan total. Mari kita bedah lebih dalam karakteristik pandangan welas asih ini. 1. Kedalaman dan kejujuran. Mata mereka memancarkan kejujuran dan ketulusan yang sulit disembunyikan. Ketika Anda bercakap-cakap dengan mereka, Anda akan merasa bahwa mereka sepenuhnya hadir dan mendengarkan Anda tanpa menghakimi. Kedalaman ini membuat orang yang ditatap merasa dihargai dan dilihat apa adanya. Dalam konteks sosial, hal ini membangun kepercayaan instan. Orang lebih mudah membuka diri, mengakui kesalahan, atau meminta bantuan, karena mereka tahu tatapan tersebut datang dari tempat yang damai. 2. Kilatan batin, nur mata. Beberapa tradisi primbon menyebutkan adanya nur atau cahaya batin yang samar terpancar dari mata orang-orang istimewa ini. Secara kasat mata, ini termanifestasi sebagai kilau lembut di bola mata. Kilau ini bukan karena cahaya pantulan, melainkan adalah refleksi dari keseimbangan batin dan kebersihan hati. Seseorang yang jiwanya tenang dan damai akan memancarkan energi yang menenangkan melalui matanya. Ibarat air di danau yang jernih, Anda bisa melihat dasarnya dengan jelas. 3. Daya pikat nonverbal. Tatapan dari pemilik aura pengasihan alami seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mereka mampu menghilangkan ketegangan atau meredakan amarah hanya dengan sorot mata yang penuh pengertian. Daya pikat ini bekerja pada tingkat bawah sadar. Ketika mereka memasuki ruangan, pandangan mata mereka akan menarik perhatian dengan lembut, tanpa harus mencari perhatian. Orang-orang akan secara alamiah ingin tahu lebih banyak tentang pemilik mata tersebut. Inilah yang membuat mereka disukai banyak pihak, baik atasan, rekan kerja, maupun calon pasangan. 4. Efek penyembuhan, calming effect. Salah satu bukti terkuat dari aura pengasihan melalui mata adalah efeknya yang menenangkan. Ketika Anda sedang cemas atau marah, berbicara dengan orang ini dan menatap matanya bisa memberikan rasa damai yang mendalam. Energi positif yang terpancar dari mata tersebut, seperti balm atau penawar bagi keresahan. Ini terjadi karena getaran energi mereka mampu menyelaraskan frekuensi batin orang di sekitarnya. Intinya, jika Anda bertemu seseorang yang tatapannya membuat Anda merasa aman, nyaman, dan diterima, seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak, kemungkinan besar Anda sedang berhadapan dengan individu yang dianugerahi pandangan welas asih,
tanda nomor 1 dari aura pengasihan alami. 2. Pekikan, suara yang lembut dan berwibawa. Selain mata, suara adalah saluran energi vital kedua dalam ilmu primbon dan ilmu spiritualitas Jawa. Bagi orang yang memiliki aura pengasihan alami, suara mereka memiliki dua kualitas yang tampaknya bertolak belakang namun harmonis. Ia lembut, menarik simpati, dan berwibawa, menarik penghormatan. Kombinasi ini sering disebut sebagai pekikan atau resonansi suara yang memiliki gema batin. Suara bukan sekadar gelombang udara. Ia adalah manifestasi dari getaran hati dan kekuatan cakra tenggorokan. Orang beraura pengasihan mampu menggunakan suara mereka untuk membangun jembatan emosional dan otoritas secara bersamaan. Mari kita ulas lebih detail karakteristik pekikan suara ini. 1. Kehalusan dan ritme bicara. Suara mereka cenderung memiliki ritme yang tenang dan volume yang terukur. Mereka jarang berbicara tergesa-gesa atau meninggi. Kehalusan suara ini menciptakan rasa nyaman bagi pendengar, membuat informasi yang disampaikan lebih mudah diserap. Seolah-olah mereka tidak berusaha memaksakan pendapat, melainkan mengajak Anda untuk setuju. Kelembutan ini adalah kunci untuk memenangkan hati banyak orang, karena tidak ada yang suka merasa diteriaki atau diserang dengan kata-kata kasar. 2. Bobot dan wibawa, isi suara. Meskipun lembut, suara mereka tidak lemah. Justru sebaliknya, setiap kata yang diucapkan terasa memiliki bobot atau isi. Wibawa ini datang dari keyakinan diri dan kemurnian niat yang mendasar. Ketika mereka menyampaikan suatu keputusan atau nasihat, orang lain cenderung mudah percaya dan patuh tanpa perlu diancam. Wibawa ini adalah pengasihan dalam konteks kepemimpinan. Mereka memimpin hati, bukan dengan paksaan fisik. 3. Kekuatan mantra nonverbal. Dalam pandangan primbon, suara orang-orang ini seringkali mengandung energi hipnotis alami. Bukan dalam artian mengendalikan pikiran, melainkan membuat pendengar merasa begitu tenang dan terfokus sehingga mereka hanyut dalam alur pembicaraan. Suara mereka berfungsi seperti mantra nonverbal yang mampu menetralkan keraguan. Inilah yang membuat mereka sangat efektif dalam negosiasi, mediasi, atau saat memberikan motivasi. 4. Resonansi yang menghangatkan, gema batin. Secara fisik, suara mereka sering memiliki resonansi dada yang kuat, menghasilkan getaran yang terasa menghangatkan dan mengisi ruang. Resonansi yang baik adalah tanda kesehatan batin dan fisik. Hal ini membuat pendengar merasa seolah-olah sedang dipeluk oleh kata-kata. Getaran positif ini secara otomatis menciptakan koneksi emosional yang kuat dan membuat orang merasa terikat secara batin. Kesimpulannya, jika Anda mendengarkan seseorang yang suaranya bisa mengubah suasana tegang menjadi damai, mampu menarik perhatian tanpa harus berteriak, dan kata-katanya selalu diingat karena memiliki kedalaman yang meyakinkan, maka Anda sedang mendengarkan pemilik pekikan suara yang lembut dan berwibawa. Bukti kedua yang tak terbantahkan dari aura pengasihan alami. 3. Postur tubuh yang selalu tegap dan penuh cahaya. Dalam kajian spiritual Jawa, tubuh fisik adalah wadah atau cangkang dari aura dan energi batin. Energi pengasihan yang kuat tidak hanya termanifestasi pada mata dan suara, tetapi juga terlihat jelas dalam postur tubuh dan cara berjalan seseorang. Orang dengan aura pengasihan alami selalu membawa dirinya dengan cara yang memancarkan ketenangan, kehormatan, dan cahaya yang samar. Kualitas ini bukan tentang kesempurnaan fisik, melainkan tentang keharmonisan antara batin dan raga. Aura yang seimbang akan membuat raga berdiri tegak dan memancarkan vibrasi yang menyenangkan. Mari kita telaah manifestasi fisik dari aura pengasihan. 1. Postur tegap yang memancarkan kepercayaan diri. Postur mereka selalu tegap, bahu ditarik sedikit ke belakang, dan dagu sejajar dengan lantai. Postur ini bukan karena kesombongan, melainkan refleksi dari pusat batin, cakra solar plexus, yang kuat dan seimbang. Sikap tubuh yang tegap secara nonverbal mengatakan, saya tenang, saya yakin, dan saya tidak takut. Dalam konteks primbon, postur ini menciptakan hodam pelindung, atau energi penghormatan alami di sekitar mereka, membuat orang lain secara naluriah merasa segan namun tetap tertarik. Mereka memiliki jalan yang mantap, langkah kakinya terukur, tidak tergesa-gesa, namun penuh tujuan. 2. Kehadiran yang luwes dan luar biasa, charismatic presence. Meskipun tegap,
Gerakan mereka sangat luwes, tidak kaku. Aura pengasihan membuat setiap gerak tubuh mereka terlihat elegan dan nyaman untuk dilihat. Kehadiran mereka di suatu tempat akan terasa seketika, namun tidak mengganggu. Mereka mampu mengisi ruangan dengan energi positif tanpa harus berbicara. Hal ini adalah efek dari energi pengasihan yang mengalir lancar, tanpa sumbatan emosional. Tubuh mereka seolah menjadi instrumen yang selaras dengan irama alam. 3. Cahaya atau nur di wajah, pancaran sejuk. Tanda paling mistis dari aura pengasihan adalah nur atau cahaya batin yang terpancar samar di wajah, terutama di area dahi dan sekitar senyum. Cahaya ini bukan sinar yang menyilaukan, melainkan aura sejuk, tenang, dan berseri. Wajah mereka akan terlihat lebih muda dari usia sebenarnya, dengan kerutan yang jarang muncul karena kedamaian hati. Senyum mereka memiliki kekuatan meruat, membersihkan, dan menarik rezeki. Ketika mereka tersenyum, wajah mereka tampak bersinar dengan kehangatan yang mengundang, membuat orang lain merasa ingin membalas senyum dan mendekat. Energi ini membuat mereka terlihat menarik tanpa perlu riasan berlebihan. 4. Pakaian yang selalu terlihat rapi, energi kemakmuran. Orang dengan aura pengasihan alami cenderung selalu terlihat rapi dan bersih, terlepas dari harga pakaian yang dikenakan. Kerapian ini adalah cerminan dari keteraturan batin dan penghormatan terhadap diri sendiri. Aura mereka bahkan bisa membuat pakaian yang biasa saja terlihat berharga. Ini menunjukkan bahwa energi positif mereka mampu menarik kemakmuran dan kebersihan dalam segala aspek kehidupan, termasuk penampilan luar. Melalui postur dan penampilan yang memancarkan ketenangan serta wibawa, orang ini membuktikan bahwa energi pengasihan adalah kombinasi sempurna antara kekuatan batin, tegap, dan keindahan hati, cahaya dan keluasan. 4. Mudah didekati dan disayangi oleh anak-anak dan hewan. Dalam tradisi primbon dan spiritualitas universal, anak-anak kecil dan hewan adalah barometer energi yang paling jujur dan murni. Mereka memiliki naluri, insting, yang belum tercemari oleh logika, prasangka, atau kepentingan duniawi. Mereka hanya merespons getaran energi yang mereka tangkap. Oleh karena itu, kemudahan mereka didekati dan disayangi oleh makhluk-makhluk murni ini adalah bukti paling otentik dari aura pengasihan alami seseorang. Ini adalah tanda yang tidak bisa dipalsukan, dibuat-buat, atau dibeli. Mari kita bongkar mengapa anak-anak dan hewan menjadi saksi bisu kekuatan aura pengasihan. 1. Respon terhadap energi tulus, zero filter. Anak-anak kecil belum mengembangkan filter sosial untuk menutupi ketakutan atau ketidaksukaan mereka. Jika mereka mendeteksi energi yang keras, tegang, atau berprasangka buruk, mereka akan menghindar atau menangis. Sebaliknya, orang dengan aura pengasihan memancarkan energi yang rendah hati, damai, dan penuh kasih sayang. Anak-anak merasakan keselamatan yang terpancar dari orang tersebut, membuat mereka secara alami tertarik untuk mendekat, bersandar, atau bahkan meminta digendong, seolah mereka bertemu dengan sosok yang sudah lama mereka kenal. 2. Hewan merasa aman, naluri survival. Hewan, terutama yang liar atau sangat sensitif, memiliki naluri survival yang luar biasa. Mereka akan menjauhi energi yang mereka anggap sebagai ancaman. Orang beraura pengasihan dianggap sebagai bukan predator atau makhluk yang tenang. Hewan peliharaan akan sering mencari perlindungan, tidur di dekat mereka, atau menunjukkan kasih sayang yang berlebihan. Bahkan hewan liar yang biasanya takut pada manusia, terkadang akan berani mendekat atau tidak lari ketika orang ini ada di dekatnya. Ini menunjukkan bahwa getaran energi orang tersebut berada pada frekuensi kedamaian. 3. Manifestasi, batin yang bersih, simbah kebaikan. Dalam pandangan spiritual, aura pengasihan yang kuat adalah hasil dari pembersihan batin, bertapa, wirid, atau laku prihatin, atau memang anugerah sejak lahir. Batin yang bersih menghasilkan aura yang bersih pula, tanpa adanya niat jahat, kecemburuan, atau kemarahan terpendam. Anak-anak dan hewan, yang energinya masih murni, akan mengenali kemurnian ini dan meresponsnya dengan cinta. Mereka melihat sosok ini sebagai simbah kebaikan atau sumber ketenangan, tanpa perlu diyakinkan dengan kata-kata manis. 4. Daya tarik universal, magnet kasih sayang.
Fenomena ini membuktikan bahwa daya tarik yang dimiliki oleh pemilik aura pengasihan bersifat universal, melampaui batasan bahasa, ras, atau usia. Jika seseorang hanya menarik perhatian orang dewasa karena status atau kekayaan, itu bukan aura pengasihan alami. Tapi jika ia mampu menarik cinta dan tawa dari anak-anak yang belum mengerti uang, dan membuat kucing liar mendekat untuk dielus, itu adalah tanda sejati bahwa seluruh alam semesta, baik yang berakal maupun yang tidak, merespons kasih sayang yang terpancar dari dalam dirinya. Inilah mengapa kemudahan didekati oleh anak-anak dan hewan menjadi salah satu validasi paling kuat dari kekuatan aura pengasihan alami. 5. Selalu menarik keberuntungan dalam pertemanan dan pekerjaan, rezeki yang mengalir dari kasih. Setelah membahas pancaran mata, suara, postur tubuh, dan penerimaan dari makhluk murni, kini kita sampai pada manifestasi, aura pengasihan, alami yang paling praktis dan berdampak, daya tarik keberuntungan, rezeki, dan kemudahan sosial. Dalam pandangan Primbon, aura yang bersih dan penuh pengasihan secara otomatis akan menarik energi yang sama baiknya dari semesta. Ini adalah hukum timbal balik yang bekerja pada tingkat spiritual. Orang dengan aura pengasihan alami seolah memiliki magnet rezeki dan pertemanan yang kuat, yang seringkali disebut sebagai rezeki yang mengalir dari kasih. Keberuntungan mereka tidak datang dari chance atau kebetulan semata, melainkan dari pintu-pintu kemudahan yang dibukakan oleh hati orang lain. Mari kita telaah mengapa mereka selalu beruntung. 1. Kepercayaan adalah mata uang utama. Di dunia pekerjaan dan bisnis, kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Karena mereka memancarkan kejujuran dan wibawa, orang-orang mudah menaruh keyakinan pada mereka, bahkan sejak pertemuan pertama. Mereka sering dipilih untuk posisi kepemimpinan, atau dipercaya untuk menangani proyek penting tanpa proses yang berbelit-belit. Saat mereka mengajukan proposal, lawan bicara lebih cenderung setuju karena merasa yakin bahwa orang ini akan menjalankan amanah dengan tulus dan bertanggung jawab. 2. Jaring pertemanan yang tulus dan saling membantu. Aura pengasihan membuat mereka mudah menjalin hubungan pertemanan yang tulus dan berkualitas. Mereka bukan hanya disukai, tetapi dicintai oleh lingkaran sosialnya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak perlu meminta bantuan. Teman-teman mereka akan segera dan sukarela menawarkan pertolongan. Ini adalah perwujudan nyata dari energi pengasihan. Ketika Anda menanam kebaikan, Anda menuai jaringan pendukung yang kuat. Bantuan ini bisa berupa informasi pekerjaan, modal bisnis, atau sekadar dukungan moral yang sangat berharga. 3. Jalan keluar dari kesulitan selalu ada. Orang ini jarang terjebak dalam masalah tanpa jalan keluar. Jika mereka menghadapi kegagalan atau kesulitan, selalu ada solusi yang muncul dari arah tak terduga. Seringkali, solusi itu datang dari seseorang yang pernah mereka bantu atau berinteraksi secara positif di masa lalu. Ini bukan keajaiban, melainkan tabungan karma baik, atau tabungan budi, yang diaktifkan oleh aura pengasihan mereka. Semesta seolah menugaskan orang lain untuk melunakkan hati mereka dan menjadi jembatan menuju penyelesaian masalah. 4. Ditarik ke lingkungan positif dan berkelas. Energi yang sejenis akan menarik pasangannya. Aura pengasihan mereka berfungsi sebagai filter, secara otomatis menarik mereka ke lingkungan yang positif, produktif, dan memiliki value tinggi. Mereka cenderung bekerja sama atau berteman dengan orang-orang sukses, dermawan, atau orang-orang yang memiliki niat baik. Sebaliknya, energi negatif seperti intrik, fitnah, atau lingkungan yang merusak cenderung menjauh secara perlahan, karena tidak mampu bertahan dalam frekuensi getaran aura pengasihan yang tinggi dan damai. Kesimpulannya, poin 5 menegaskan bahwa aura pengasihan alami bukan sekadar tentang menjadi populer. Ini adalah tentang memiliki kunci pembuka rezeki dan kemudahan hidup yang datang dari kekuatan batin yang tulus. Energi baik yang dipancarkan secara konsisten akan kembali dalam bentuk keberuntungan dan dukungan sosial yang tak pernah habis. Sobat Primbon, itulah 5 tanda utama dari mereka yang diberkahi, aura pengasihan alami. Ingat, aura pengasihan ini bukan dicari, melainkan dibangun dari dalam, dari keikhlasan, ketenangan hati, dan niat baik. Jika Anda menemukan beberapa tanda ini dalam diri Anda, syukurilah. Jika belum, jangan berkecil hati. Seluruh energi baik bisa dilatih dan diasah. Semoga pembahasan Primbon kali ini membuka wawasan Anda. Akhir kata, sekali lagi saya ingatkan, jangan pelit untuk like video ini,
Bagikan pandangan Anda di komentar tentang tanda mana yang paling kuat. Subscribe agar kita terus bisa berbagi ilmu leluhur. Dan yang terpenting, aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ramalan dan rahasia primbon selanjutnya. Sampai jumpa di video primbon berikutnya. Salam damai, dan semoga keberkahan selalu menyertai langkah Anda.